Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Riani dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit review dari Marine Biotech Webinar Series 2 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan moderator Bapak Muhammad Nursyid dan tiga narasumber yang mengangkat tentang penelitian bahan aktif dari marine alga rumput laut. Ada Ibu Maria Deng N. Mayrita, ada Bapak Dedi Noviendri, dan Bapak Endar Maras Koranto. Nah, tema webinar ini adalah rumput laut yang berkaitan dengan aspek metabolit sekunder. Pokok pembicaraannya tentang semua molekul dari murin makroalga dengan konsep Indonesia sebagai sebuah negara tropik dengan paparan sinar matahari yang terus-menerus menerpa perairan pantai. Mengapa dikatakan demikian? Karena negara kita Indonesia ini memiliki banyak terdapat rumput laut yang memberikan respon ekologis tertentu untuk menghasilkan beberapa metabolit yang aktif seperti steroid, karotenoid, dan protein. Nah, pembahasan dari Ibu Maria, beliau memaparkan topik mengenai potensi rumput laut sebagai obat penyakit neurodegeneratif berdasarkan aktivitas neurotropiknya. Mengapa harus memilih rumput laut atau makroalga laut untuk dijadikan topik utamanya? Karena rumput laut sebagai organisme autotrof yang tidak memiliki diferensiasi atau tidak memiliki organ dengan perbedaan usia nyata seperti tumbuhan lainnya. Rumput laut bersifat sederhana, jenis tumbuhan tingkat rendah, kelompok talupita, dan hidup menempel pada substratnya. Nah, dapat kita ketahui bahwa organisme yang sederhana hidupnya melekat dan tidak memiliki mobilitas umumnya dipercaya dapat menyimpan banyak potensi. Mengapa dapat dipercaya demikian? Karena organisme tersebut dapat memproduksi bahan-bahan aktif untuk menghadapi stres lingkungan sekitarnya. Nah, manfaat rumput laut sebagai hidrokaloid, sebagai metabolit sekunder, dan dapat dimanfaatkan di berbagai industri seperti pangan, kosmetik, nutraceutical, dan pharmaceutical. Nah, Ibu Maria juga membahas tentang human brain, yaitu otak yang merupakan sistem saraf. Nah, pada manusia, otak memiliki berat 1,2 sampai dengan 1,5 kg atau 2 kepalan tangan kita. Nah, pada otak gajah memiliki berat 4 sampai dengan 5 kg. Sedangkan pada organisme yang paling besar yaitu paus memiliki berat mencapai 9 kg. Selanjutnya perbandingan otak organisme berdasarkan neuron. Yang pertama pada otak gajah, jumlah neuron 250 miliar. Pada cacing gelang, jumlah neuron 300 miliar. Sedangkan pada manusia memiliki 86 miliar neuron. Walaupun demikian, otak manusia memiliki keistimewaan. Keistimewaan dari otak manusia yaitu konsentrasi sel neuron di bagian korteks cerebral dengan persentase yang banyak dari organisme lainnya. Korteks cerebral adalah lapisan luar jaringan saraf pada otak. Selanjutnya pembahasan dari Bapak Dedi Noviendri. Beliau mengemukakan tentang topik karotenoid dari marine alga dan potensi pengembangannya untuk industri kosmetik dan farmasi. Karotenoid merupakan sumber daya pigmen berwarna kuning, orange, dan merah dari tanaman. Karotenoid adalah komposisinya lipofilik, artinya tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam minyak atau lipid. Makroalga atau rumput laut sebagai sumber karotenoid. Yang pertama, alga coklat atau rumput laut coklat.
ada pada Sargassum sp, Hormophysa sp, Turbinaria sp, dan Padina. Nah, pada penelitian alga ini didapatkan nama SNI-nya, yaitu rumput laut coklat segar sebagai bahan baku fukosantin syarat mutu dan penanganannya. Yang kedua, ada alga hijau atau rumput laut hijau. Ada pada Halimida sp, Colerpa sp, Ulva sp, Cotomorpha sp, dan lain sebagainya. Nah, warna hijau ini mengandung banyak sifonasantin. Pada penelitian alga ini tidak ditemukan standar SNI-nya yang dapat diperoleh karena sangat mahal untuk anggarannya. Selanjutnya yang terakhir ada alga merah atau rumput laut merah, yaitu Osema, Gredium, Eulemenia, dan lain sebagainya. Karotenoid pada alga merah ini diperoleh 0 fukosantin serta warna merahnya mengandung icosyanin dan picoerectrin. Nah, selanjutnya yang terakhir pembahasan dari Bapak Endar Maraskuranto. Beliau mengemukakan topik tentang phycobiliprotein dari alga merah sebagai pewarna alami. Phycobiliprotein merupakan protein yang dapat larut dalam air yang terdapat pada cyanobacteria dan ganggang tertentu yang dapat menangkap energi cahaya kemudian diteruskan ke klorofil selama proses fotosintesis. Nah, alga merah memiliki 3 pigmen berdasarkan bagiannya. Bagian luar ada phycoerythrin, bagian dalam ada phycocyanin, dan bagian tengah atau inti ada alophycocyanin. Nah, pewarna alami memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki oleh pewarna alami yaitu memiliki nilai industri, ramah lingkungan, dan tidak beracun. Sedangkan kelemahan yang dimiliki yaitu harga yang relatif mahal, stabilitas warna yang lebih rendah, dan ketersediaan bahan bakunya. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.